Jika cinta sudah hilang kepada Allah, jika cintanya hilang kepada Rasulullah, maka apa yang akan terjadi? Cintanya kepada Allah sudah hilang, cinta kepada Rasul sudah hilang. Dampaknya ini yang pertama, qaswatul qalbi. Maaf, tulisan Latin karena laptopnya belum tak belikan keyboard kali belum ada. Ini hanya tempatnya baru ini. Sing dulu itu lengkap sudah. Install purnanya ono, keyboard Arabiknya ono, sing error ya, sing kuno. Saya baru beli ini. Belum sempat menginstal Qur'annya, belum disetting keyboard Arabiknya, sehingga tetap pakai Latin. Qaswatul qalbi, apa maksudnya? Kalau cinta kepada Allah hilang, cinta kepada Rasulullah hilang, maka dampak yang pertama qaswatul qalbi, keras hatinya. Jadi nasihat-nasihat apapun itu percuma berguna. Nasihat apapun percuma berguna. Na'udzubillah. Hatinya tertutup keras, hatinya mati, hatinya tandus. Na'udzubillah subhanallah. Nah, di antara kerasnya hati bukan hanya sekedar hilang cintanya kepada Allah, bukan hanya sekedar hilang cintanya kepada Rasulullah, tetapi karena mengkonsumsi yang tidak diridhoi oleh Allah, makanannya haram, minumannya haram, itu hati-hati bisa menyebabkan hatinya menjadi mati, menjadi keras, menjadi mati, bebel. Alhamdulillah dikadani, menteri-menteri bisa diusir jauh sana. Namun itu, ya. Setiap daging yang tumbuh dari hasil makan yang haram, minum yang haram sampai lembut, maka neraka yang lebih pantas
mengikuti sunnah-sunnah ini, menjalani perintah Allah. Yang kedua, dampaknya jumudul aini. Apa itu jumudul aini? Kering mata, air matanya kering, wis iso nangis karena Allah, wis iso nangis. Bisa juga karena kasratul dzunub, kakean dosa. Wong nek kakean dosa niku biasane gak iso nangis. Gak iso nangis marang Gusti Allah. Gak diblas marang Gusti Allah. Wong nek kakean dosa niku biasane metal. Dan wong metal. Rais kene dikadani. Ya ana wong metal iki, bener itu. Suruh obat, mau suruh tak bisa nangis. Baca istighfar gak bisa nangis. Malah guyu-guyu. Nah itu jenenge roda-roda. Kabeh. Kalau bahasa Malamnya kabeh. Ngerti nggih? Ya roda-roda ini. Jadi jumudul ain kering. Jadi penting kan? Nangis karena Allah, nangis karena takut kepada Allah itu penting. Pernah dulu ada keterangan dari Rasulullah. Ada keterangan, ada seorang ini hasil dari vonisan, ya, hasil dari vonisannya apa Mahkamah Konstitusi Tuhan, ya, ini menghasilkan bahwa orang tersebut diputuskan dilemparkan neraka. Datang malaikat untuk siap menyeret orang tersebut ke neraka. Ada suara yang bersumber dari matanya orang tersebut. Tunggu malaikat, saya mau mengajukan keadilan kepada Allah. Ternyata yang bicara itu satu bulu mata. Bulu matanya ngomong, ya Allah, jangan disiksa orang ini. Karena dulu dia pernah sholat malam, di keheningan malam, dia istighfar, dia mohon ampun, dia pernah nangis dan membasahi saya. Katanya satu bulu mata itu ngomong, dia dulu pernah membasahi saya. Dia nangis, dia pernah nangis karena takut kepada. Ampuni dia ya Allah. Ini satu bulu mata yang mengadukan. Lalu Allah bilang kepada malaikat, kasih doa, kasih doa. Telah Qadzafartulahu, sungguh aku telah mengampuni dia. Lalu dibawa ke surga. Subhanallah. Ini penting kan? Makanya bumi jenengan nangis soal Gusti Allah. Tapi coba terbakar, konggone kok krungu. Nangis nang Gusti Allah, jalur sepuro. Minta maaf kepada Allah atas segala dosa. Kau nak uang gak dosa ya kau. Dan anak uang ngaku gak pernah berdosa, duduk uang itu. Diarani uang mergo dosa, duduk mergo sono. Mergo dosa ini. Tidak ada yang tidak berdosa manusia ini. Jadi kalau uang gak pernah dosa, duduk uang. Diarani uang karena berdosa. Cuma ya khairul khatai at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu yang mau bertaubat. Jumudul ain
Dampak yang ketiga, illatul haya. Illatul haya. Orang itu kalau cintanya sudah hilang kepada Allah, cintanya hilang kepada Rasulullah, dia termasuk orang yang celaka. Yang ketiga karena illatul haya, sedikit rasa malu. Ingat, al-haya wal iman ini gandengan, bergandengan. Ida rufi'al, ya, ida rufi'al, kalau hilang ahaduhuma, salah satu hilang, maka rufi'al akhar, maka hilang juga yang lain. Artinya kalau malu sudah lepas, maka sebentar lagi iman lepas. Na'udzubillah. Lepas iman lepas itu mati misalnya, maka dia mati tidak membawa iman. Kan banyak sekarang sudah mulai sedikit rasa malu, mulai kayak biyen zaman nenek kula sik nom-noman biyen. Zaman mudanya nenek saya pulang pondok, ya, jalan di desa, baru kesikap sewek kena angin, betisnya ketok, itu nangis Pak, malu kepada Allah. Cobi dengan sakit kemana soalnya bukit, ular Pak, buku dilem, duduk betis cok nanti. Dan itu ular itu sudah sekarang ini sudah masuk desa. Lah listrik masuk desa, maka aspal masuk desa, internet masuk desa, bagus. Nah ini ular masuk desa. Ketika Yusoyo, ya Allah, ya Allah. Jadi banyak orang yang tidak berhaya itu sudah banyak sekarang. Jangankan orang lanang di depan omai, gerosok mobil itu kadang-kadang pakai suara itu haram itu. Haram Pak. Pupil orang lanang ini aurat. Jadi kalau ada salah satu imam di sini ngono, gak pantas jadi imam. Gak pantas jadi imam. Kenapa? Suara pendek. Gak boleh. Tapi kalau jenengan beli suara, usahakan yang menutupi lutut. Buku nih wong lanang itu aurat. Saniki malah wedok melo-melo, aduh, ancur sedelo. Tekor sedelo. Iku sing gawe ilang amalan itu. Alhamdulillah kalau jamaah itu tak ono sing koyo ngono, soalnya pas ngaji. Illatul haya. Sekarang orang berbuat dosa terang-terangan, Pak, sudah tidak ada lagi rasa malu pada Allah. Ingat, al-haya wal iman apa tadi? Bergandengan. Urina yujma'u. Ya, gitu. Urina. Apa urina? Itu artinya bergandengan. Al-haya wal iman, urina, dua-duanya itu berkumpul dari satu. Yujma'u, dikumpulkan dari satu. Idza rufi'a ahaduhuma, apabila hilang salah satunya, rufi'al akhar, maka hilang yang lain. Artinya
Kalau maling lepas, maka iman juga lepas. Alhamdulillah. Ada lagi dalam riwayat masih kecil dari penghafalnya. Al-haya'u minal iman, ya kan? Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dan tidak orang Allah, ya, tidak orang Allah, enggak pernah isi, malah isi-isinya. Nah, ini termasuk golongan ujub. Ngerti ujub ya? Ya itu deh. Kemudian dampak yang keempat, kalau cinta kepada Allah hilang, cinta kepada Rasul hilang, maka yang keempat, ruhbatun dunia, ruhbat dunia, gemar terhadap dunia, cinta terhadap dunia. Maka ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang itu kalau semakin mengejar-kejar dunia, itu seperti mengejar bayang-bayangnya sendiri. Semakin dikejar semakin jauh, semakin dikejar semakin jauh. Artinya mengejar dunia itu kalau puas-puasnya seperti minum air laut asin, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Seperti itulah orang terhadap dunia. Semakin mengejar dunia, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Jangan tinggal ya Allah, dulu gaji saya 1 jutaan, ya kebutuhannya ya memang itu. Saat ini ya gajinya 10 juta, tuntutan sosial semakin tambah ada, semakin besar gajinya, ternyata semakin besar utangnya. Karena kebutuhan nafsu ini harus dipenuhi. Ya Allah. Pemasukan sedikit, nafsunya kecil. Begitu gajinya besar, nafsunya besar. Ingin tubuh ini, ingin tubuh ini, ingin tubuh ini. Itulah diuruti nafsu itu persis arah cilik. An-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak children. Itulah tadi itu kalian disape lah. Arah cilik itu kalian disape. Umur 2 tahun kalian disape. Sampai SMA itu. Sampai 10. An-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak cilik. Ya harus disape dong. Entah itu dikurang posisi pahit-pahit, gelak kecil. Ono biaya itu ceritanya. Turun 2 tahun, bayi itu gak lebih. Jadi ibu itu gak repot-repot nyapin bahwa repot-repot ini gak apa-apa. Belum 2 tahun kok bisa bilang susu. Kenapa? Gak tahu itu. Oleh dokter perempuan itu diambung pucuk ini, pernah tahu bau gapo, bau tembakau. Ya Allah, bapaknya melo, ancol sebetul. Aduh, parah. Anak yang ada mampu rokok. Jadi kembali ke dampak yang keempat, ruhbatun dunia. Ruhbat dunia, benar atau hukum dunia, rasul khotiyah. Cinta dunia itu ya sumber dari segala sumber dosa. Cinta dunia itu adalah sumber dari apa? Dari segala dosa. Ya, hukum dunia rasul khotiyah.
sampai mengorbankan sembayangi, sampai ke Jumatan, sampai ke sholat. Saya mikir, iki wong kerja apa? Dibayar piro kalau majikane? Dibayar piro bantuannya itu? Kok sampai dah? Tidak sebayar. Masya Allah. Makanya mbak saya dulu pesan, lek uripmu bakal penak le, sing apa? Kabeh perintah Allah itu dihargai. Engkau urusanmu itu menjadi urusan Allah. Kalau sholatmu kau jaga, kau akan dijaga oleh Allah. Rezekimu dijaga oleh Allah. Uripmu dijaga oleh Gusti Allah. Jaga sholat. Hafizu ala sholatil khamsah. Jagalah sholat di waktumu. Pesan ini. Jadi kamu benar-benar menjaga sholatmu, Allah yang akan menjagamu. Allah yang akan memenuhi kebutuhanmu. Allah yang akan menjaga uripmu. Masya Allah. Jadi uang itu gak boleh berbuat sholat lima waktu. Ya Allah yang ogah. Allah yang ogah ngurusin uang yang campuran. Ya, benar campuran itu. Oleh karena itu, jangan kita tertipu dunia. Jangan tertipu dunia. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dampak yang kelima, tulul amal. Pakai alif ya. Bukan amal, bukan alif, bukan alif. Tulul amal, panjang angan. Tulul amal, panjang angan. Pakai alif, bukan pakai ain. Kalau tulul amal pakai ain, ya panjang pekerjaan aku. Kelakuan. Tapi kalau pakai alif, tulul amal itu berarti panjang angan-angan. Gak gelem kerja, gak gelem usaha. Ya, makanya menghayal bahwa wiridannya jikalau andai kata seandainya aku nemu duit, aku akan beli. Menghayal. Lah menghayal itu temannya setan, Pak. Hati-hati. Terus menerus itu bisa keterusan itu. Ya, gak belum kerja menghayal, wiridan tadi. Jikalau andai kata seandainya saumpamane. Wiridan kok anak bojone nangis kelaparan. Golai lalu orang tua, ketemu di pojok masjid, bilang mertuanya, pas muter kasbeh itu, iya jauh, muter kasbeh jauh, jadi menelah pasangnya kasbehnya, tahu rasa kasbeh. Ini bahasa Jermannya begitu. Ayo terus muter kasbeh itu, bagaimana muter kasbeh itu, terus terlakukan kasbeh itu. Kalau pasang kasbeh itu bahasa Arab. Jadi jangan dulu tidak mau kerja nanti Pak. Ya. Bahkan dulu sahabat Nabi di masjid Nabi itu ada orang yang begitu minta kemana istrinya kelaparan, dilaporkan ke Rasulullah. Ya, akhirnya dipanggil oleh Nabi keluar di depan masjid Nabawi itu dulu ada ini kebun kurma ya, ada kubur katanya dulu. Karena sudah ditamu di hotel itu Pak. Masjid Nabawi itu dulu ada kebun kurma beberapa meter gitu. Orang yang kerja di sini itu punggungnya ini sampai mengkilat ya, karena matahari karena sudah berkeringat. Ya,
Lah itu uang yang tidak mau kerja itu dituntui kalau kanjeng Nabi. Kalau uang itu untuk menangani, dituntut orang yang bekerja itu. Kamu lihat kekeris sampai koyon demi nafkah keluarganya. Ya. Di sisi Allah, kalau dibandingkan orang itu masih mulia orang itu di sisi Allah. Karena apa? Munadzzamun fi syu'uni. Dia punya perannya dalam hidupnya kayak sidul. Ada sidulnya Pak. Jam sekian kami tahajud, jam sekian berangkat ke masjid, sholat subuh, prepare, sholat subuh, wiritan mari malam dengar azan, jamaah, wiritan, pulang kerja, dari jam sekian makan, jam sekian istirahat, jam sekian itu, anak-anak munadzzamun fi syu'uni. Orang kalau punya time schedule, waktu yang telah di planning, runtut, itu sering harisun al-waqti, pandai memanage waktu. Orang model seperti itu Pak, yang gampang dibangun karakternya menjadi muslim yang baik. Bukan karu-karuan, wayai mangan dulu, wayai guru mangan, wayai adus kerja, wayai kerja adus. Jadi apa? Tidak pandai memanage waktu. Nah, orang model itu angel, tuturan itu angel. Orang model itu angel. Ya, oleh karena itu harisun al-waqti munadzzamun fi syu'uni. Qadirun al-kasbi, pasti dia akan mampu mandiri. Nafi'un li ghairi. Apa itu? Manfaat terhadap yang lain. Insyaallah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah ini kelima tersebut juga dikatakan min alamat saqiyah. Ya, orang-orang yang tanda-tanda orang yang celaka. Jadi semakin jauh hidupnya dengan Allah, semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanallah. Cara memperoleh cintanya Allah dan ampunannya itu caranya tanamkan rasa cinta kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah. Di mana ini kita bisa baca surat Ali Imran ayat 31. Ya, Ali Imran itu surat ketiga ayatnya 31. Bunyinya, Qul, katakanlah oleh wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian memang benar-benar yuhibbuna Allah, kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Nabi di situ bilang begitu. Aku di situ Nabi Muhammad. Ikutilah aku, hidupkanlah sunnah-sunnahku, kerjakan amalan-amalan yang telah aku berikan, yang telah aku ajarkan. Maka yuhibbukumullah, kau akan memperoleh cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian akan memperoleh ampunan Allah terhadap dosa-dosa. Wallahi, di akhir ayat ini, wallahu ghafurur rahim. Allah adzat yang maha ngapura dan maha belas kasih sayang. Jadi tanamkan rasa cinta kepada Allah dengan cara menghidup-hidupkan sunnah kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi ini sholat sunnah, di poso sunnah, ya Allah maksudnya paham ya? Jadi menghidupkan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Kemudian waspada selalu terhadap bisikan syaitan. Ya apa caranya waspada? 2, istiqomahkan. Ini amalan para walinya Allah dulu. Ya. Ulama yang soleh, ulama
istighfar dan bersolawat kepada Rasulullah. Dua ini senjatanya. Setiap habis sembahyang 5 waktu, jangan lupa memperbanyak istighfar. Yang paling afdol itu mengistighfarkan dirinya dan kedua orang tuanya. Makanya subuh jangan lepas dari bacaan Rabbil firli wali walidayya 100. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya 100. Ya, antara adzan dan iqamah. Atau jangan kalau datang ke sini kayak tadi saya sebelum adzan sudah di sini saya baca itu. Dan selesaikan lakukan setelah adzan. Misalnya. Kalau dia sholawat bagaimana? Yang terpendek boleh, yang sholawat Jibril tak. Sholawat Jibril terkenal viral itu. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100. Pokoknya berdino. Setiap hari sholat itu jangan lupa ini. Allah akan angkat derajat pula dengan ke maqam yang terpuji insyaallah. Satu kira-kira? Insyaallah. Boleh. Sekarang lanjutannya siapa saja yang mendapat istighfarnya malaikat, yang penting ya. Yang memperoleh istighfarnya malaikat itu minimal 5. 1, berpuasa sampai berbuka. Jadi selama berpuasa, misalnya Senin puasa, Kamis puasa, jadi Senin Kamis misalnya, maka setiap Senin dan Kamis dari subuh sampai maghrib malaikat tak henti-hentinya mengistighfari penjenengan. Dijaluk pengampura Gusti Allah dan Rasul. Siapa lagi? Orang yang punya wudu. Apalagi ngajar ini saya bertahan. Ya, saya tuh kalau ngajar terus di kelas pun saya berusaha punya wudu. Apalagi ngajinya tadi, saya berusaha nggak batal. Kenapa? Nilainya luar biasa beda. Orang ceramah punya wudu dengan tidak itu beda. Kalau punya wudu yang disampaikan ikhlas karena Allah itu bukan hanya sekedar didengar, tetapi oleh Allah dimasukkan ke hatinya, ke hati yang mendengarkan itu, sehingga barokah manfaat. Beda Pak dengan yang tidak punya wudu, berbeda. Sedang tidak diistighfari malaikat. Yang ketiga, menuntut ilmu. Selama kula jenengan itu menuntut ilmu kita ini, selama itu pula malaikat mengistighfari kula jenengan. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, tidur dalam keadaan suci Pak. Jadi penjenengan mau tidur itu butuh WC. Waduh panjang ya. Penjenengan mau tidur itu butuh WC. Maka selama penjenengan tidur dalam keadaan berwudu, malaikat itu selalu memohonkan ampunan. Aduh Ustaz, ya kan tersisa dong. Kasih tulang muyuh kalau jenengan. Lah ini mesisa wudu, mesisa adem. Ya, itu dalam keadaan suci. Belum mantun sunnah. Kalau mau tidur kan dalam selimut kita kadang silang, perang, misalnya. Yo mau wudu ingat wudunya mau tidur tak podo karo wudu mau sembahyang. Kan
Bapak mau silam, Bapak mau gula, terserah. Paham ya? Kemudian yang kelima, selama berada dalam majelis zikir atau taklim seperti ini. Jadi mulai lalu dengan duduk niat ingsun ngaji, niku malaikat sudah sibuk. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang diucapkan Nabi kata Rasulullah, yang diucapkan malaikat ini. Satu-satu Pak datang oleh malaikat. Ya Allah, ampuni orang ini. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sayangi orang ini ya Allah. Satu-satu didoain. Selama kita berada di tempat ini, selalu dimohonkan ampunan oleh Allah. Jadi eman malaikat ngaji, eman jangan dulure, jangan kocoe, jangan anani, jangan bojone, eman biar juga mendapatkan istighfarnya malaikat. Kalau jadi Pak Dewi, jangan kocoe. Kemudian rujukannya Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Bunyinya Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lah ini orang yang mengaku cinta kepada Allah pasti akan mengikuti jejak langkah Rasulullah. Sunai kajen Nabi. Syukran jazila sake bengkong jesarana sekakong sekorana. Inilah pembahasan cinta yang hilang. Ya, mudah-mudahan cinta kita kepada Allah dan Rasul selalu ada di hati. Allahumma amin. Ada yang ditanyakan? Ya. Tadi masalah wudhu, tadi kan. Oh, wudhu, ya. Yang ditanyakan apanya? Pahalanya. Pahalanya kalau ingin bertambah, mari wudhu. Pahala orang yang wudhu dengan yang tiga kan, tadi kan Ustaz ceritakan tadi kan. Kalau kita baca Al-Quran tanpa wudhu, itu berarti satu huruf sama dengan 10 kali kebaikan. Kalau kita wudhu, apakah sama? Dikurangi Pak. Yang mana yang kurang? Fadilahnya, fadilahnya dikurangi, keberkahannya dikurangi. Baik dari yang kita wudhu. Iya, jadi kalau wudhu selain dapat 10 kebaikan setiap satu huruf, itu ada keberkahan, ada fadilah di sisi Allah. Dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, syafaatnya Quran. Tapi kalau tidak pakai wudhu, separuh Pak, 50%. Apa? Saya rasa tanya lagi. Berarti kalau kita waktu baca Al-Quran pada waktu sholat, apa pahalanya sama? Oh, tidak sama. Dan bagus pertanyaannya. Jadi kadang imam itu membaca agak sedikit. Kalau tadi kan pendek. Ya, panjang. Bukan Oh, pendek. Panjang sedikit. tadi kan pendek ya. Biasanya kalau orang imam itu panjang, harapannya, nilai keberkahannya, pahalanya di sisi Allah itu memang lebih bagus Pak. Berbeza. Katanya orang Malaysia, berbeza. Ya, iya. Jadi panjenengan maca Quran di luar sholat dengan baca Quran di dalam sholat itu berbeza. Ya, berbeza. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina rabbana anfa'na bima
izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan kuliah yang bersilaturahmi dengan seorang Allah berwafik ila aqidari. Assalamualaikum warahmatullahi